Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Dareski dari kelas A Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anak tunanetra, tunarungu, dan tunagrahita. Yang pertama adalah anak dengan hambatan penglihatan atau tunanetra. Tunanetra adalah individu yang indera penglihatannya tidak dapat digunakan sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari. Klasifikasi tunanetra ini dapat dilihat dari kemampuan matanya. Yang termasuk tunanetra adalah mereka 1. Kelompok yang mempunyai acuity 20/7 feet, artinya ia bisa melihat dari jarak 20 kaki, sedangkan untuk anak normal itu dari jarak 70 kaki. Kelompok ini tergolong kurang lihat atau low vision. Yang kedua adalah kelompok yang hanya dapat membaca huruf E paling besar pada kartu Snellen dari jarak 20 kaki, sedangkan untuk orang normal itu dapat membacanya dari jarak 200 kaki. Dan ini secara hukum sudah tergolong buta atau legally blind. Yang ketiga adalah kelompok yang sangat sedikit kemampuan melihatnya sehingga ia hanya mengenali bentuk dan objek. Keempat adalah kelompok yang hanya dapat menghitung jari dari berbagai jarak. Yang kelima adalah kelompok yang dapat melihat tangan yang digerakkan. Keenam, kelompok yang hanya mempunyai light projection atau dapat melihat terang serta gelap dan dapat menunjuk sumber cahaya. 7. Kelompok yang hanya mempunyai persepsi cahaya atau light perception, yaitu hanya bisa melihat terang dan gelap. Dan yang ke-8, kelompok yang tidak mempunyai persepsi cahaya atau no light perception, yang disebut dengan buta total atau totally blind. Kemudian, klasifikasi tunanetra ini dapat juga dilihat berdasarkan adaptasi pendidikan. Yang pertama, ketidakmampuan melihat taraf sedang, kedua, ketidakmampuan melihat taraf berat, dan yang ketiga, ketidakmampuan melihat taraf sangat berat. Selanjutnya adalah anak dengan hambatan pendengaran atau tunarungu. Anak tunarungu merupakan anak yang mempunyai gangguan pada pendengarannya, sehingga ia tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna atau bahkan tidak dapat mendengar sama sekali. Ketunarunguan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah mind losses, yaitu kehilangan kemampuan mendengar 20-30 desibel atau satuan ukuran bunyi. Yang kedua adalah marginal losses, yaitu kehilangan kemampuan mendengar 30-40 desibel. 3. Moderate losses, yaitu kehilangan kemampuan mendengar 40-60 desibel. Yang keempat adalah severe losses, yaitu kehilangan kemampuan mendengar 60-70 desibel. Dan yang kelima adalah profound losses, yaitu kehilangan kemampuan mendengar 75 desibel ke atas. Kelompok ini mereka sama sekali tidak mendengar walaupun menggunakan alat bantu dengar. Yang ketiga adalah anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita. Tunagrahita ialah anak berkebutuhan khusus yang memiliki keterbelakangan dalam inteligensi, fisik, emosional, sosial yang membutuhkan perlakuan khusus supaya dapat berkembang pada kemampuan yang maksimal. Para ahli pendidikan Indonesia menggunakan klasifikasi ketunagrahitaan itu didasarkan pada jumlah IQ. Yang pertama adalah tunagrahita ringan atau mampu dididik. Tingkat kecerdasannya atau IQ mereka itu berkisar 50-70. Disebut pula anak debil. Yang kedua adalah tunagrahita sedang atau mampu dilatih. Tingkat kecerdasan IQ-nya berkisar 30-50. Disebut pula anak imbisil. Dapat belajar keterampilan sekolah untuk tujuan fungsional dan mampu mengerjakan pekerjaan lain yang perlu pengawasan. Yang ketiga adalah tunagrahita berat dan sangat berat atau mampu semangat. Tingkat kecerdasan IQ-nya kurang dari 30 hampir tidak memiliki kemampuan untuk dilatih, mengurus diri sendiri, dan disebut pula sebagai anak idiot. Klasifikasi anak tunagrahita ini berdasarkan tipe-tipe klinis atau fisiknya. Yang pertama adalah Down syndrome atau mongolisme, yaitu jenis mongolit. Yang kedua adalah kreatin atau cebol, karena adanya gangguan hiperoid. Yang ketiga, hidrosefal, terjadi karena cairan otak yang berlebihan. Yang keempat adalah mikrosefal, anak ini memiliki ukuran kepala yang kecil, dan makrosefal, anak ini memiliki ukuran kepala yang besar. Akan menjelaskan tentang pengertian tunadaksa, yang mana tunadaksa ini berasal dari kata tuna yang artinya rugi atau kurang dan daksa yang artinya tubuh. Secara etimologis,
gambaran seseorang yang diidentifikasi mengalami ketunadaksaan itu seseorang yang mengalami kesulitan untuk mengoptimalkan fungsi anggota tubuh sebagai dari luka, penyakit, atau pertumbuhan yang salah bentuk, dan akibatnya untuk melakukan gerakan-gerakan tertentu itu mengalami penurunan. Anak tunadaksa ini sering juga disebut sebagai anak cacat tubuh, cacat fisik, tuna tubuh, cacat ortopedi, atau penyandang disabilitas. Anak tunadaksa ini merupakan anak dengan bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian atau pusat pengaturannya. Adapun klasifikasi tunadaksa menurut Francis G. Conning, yang pertama itu kerusakan yang dibawa sejak lahir, contohnya seperti clubfoot dan club hand. Yang kedua yaitu kerusakan pada waktu kelahiran, itu contohnya seperti palsy, kerusakan saraf lengan, dan fragilitas osium, tulang yang rapuh dan hidup patah. Selain itu yang ketiga ada infeksi. Infeksi itu seperti tuberkulosis tulang yang menyerang sendi paha sehingga menjadi kaku, dan poliomyelitis itu kelumpuhan akibat infeksi dari virus. Yang keempat yaitu ada kondisi traumatik atau kerusakan traumatik seperti amputasi, kecelakaan akibat luka bakar, dan patah tulang. Yang kelima ada tumor, contohnya seperti osteosis, fibrosis, sarkoidistik, atau kista yang berisi cairan. Yang terakhir kondisi-kondisi lainnya yang menyebabkan anak itu mengalami tunadaksa yaitu flat feet, artinya telapak kakinya rata, dan lordosis, bagian muka sumsum tulang belakang yang cekung. Ya, di sini saya juga akan menjelaskan tentang pengertian slow learner. Slow learner itu merupakan istilah non teknis yang digunakan kepada anak-anak yang sedikit terbelakang secara mental, yang mana anak itu berkembang lebih lambat daripada anak normal pada umumnya. Menurut Rosmawati dalam Mutmainah 2017, slow learner ini merupakan anak dengan tingkat penguasaan materi yang rendah. Padahal materi tersebut itu merupakan prasyarat bagi kelanjutan pelajaran berikutnya, sehingga mereka harus sering mengulang untuk mempelajarinya. Saya akan menjelaskan tentang anak yang berkesulitan belajar. Jadi, berkesulitan belajar atau dalam bahasa Inggrisnya learning disability artinya ketidakmampuan belajar. Disability sendiri itu kesulitan untuk memberikan kesan optimis kepada anak bahwa sebenarnya mereka mampu untuk belajar. Anak yang berkesulitan belajar ini merupakan anak yang kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas akademiknya, yang mana itu disebabkan karena adanya disfungsi otak, sehingga prestasi belajarnya itu tidak sesuai dengan potensi sebenarnya. Dan untuk mengembangkan potensi itu mereka membutuhkan layanan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Tahun 2020 ada dua klasifikasi anak yang berkesulitan belajar. Yang pertama, kesulitan belajar secara akademik, dan yang kedua, kesulitan belajar dalam perkembangan. Yang pertama, kesulitan belajar dalam akademik artinya kesulitan anak dalam belajar yang berkaitan dengan akademik. Contohnya seperti anak berkesulitan membaca, menghitung, mengeja, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan, yang meliputi adanya gangguan perseptif dan ekspresif, gangguan bahasa, dan gangguan operasional mental. Ini ingin melanjutkan tentang anak cerdas istimewa atau gift children. Cerdas istimewa merupakan istilah yang digunakan ketika seorang anak mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Maksudnya, kecerdasan anak tersebut berada di atas rata-rata anak seusianya. Dalam bahasa Inggris bisa digunakan dengan istilah gift children, atau di negara Eropa istilah gift children ini seringkali menggunakan istilah high ability yang berarti anak yang mempunyai potensi yang tinggi. Menurut Steinberg, anak yang teridentifikasi sebagai anak cerdas istimewa akan mempunyai peluang yang lebih sukses daripada teman-temannya yang tidak teridentifikasi sebagai cerdas istimewa. Kemudian ada anak dengan
dengan hambatan perilaku emosi dan sosial yang biasa kita kenal dengan tunalaras. Anak tunalaras ini sering juga disebut anak tuna sosial karena menunjukkan tingkah laku yang bertentangan terhadap norma-norma sosial masyarakat yang berwujud seperti mencuri, mengganggu, dan menyakiti orang lain. Dengan kata lain, tingkah lakunya menyusahkan lingkungan. Anak tunalaras ini memiliki gangguan dalam emosionalnya. Hubungan antara gangguan emosional dan tingkah laku dengan gangguan komunikasi yang cukup jelas. Anak atau remaja dengan gangguan emosional dan tingkah laku memiliki kesulitan yang besar dalam memahami dan menggunakan bahasa dalam lingkungan sosialnya. Kemudian ada dengan spektrum autis. Anak spektrum autis adalah gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal seseorang dan mempengaruhi interaksi sosial. Kata autisme sendiri berasal dari Yunani, yaitu autos yang berarti diri. Gangguan perkembangan otak adalah gangguan yang terjadi di dalam perkembangan otak maupun fungsi otak sejak kandungan hingga masa bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasit Nurniati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anak ADHD dan anak dengan kelainan majemuk. Yang pertama ada anak ADHD. ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder atau dapat juga disebut dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas GPPH, merupakan gangguan perkembangan peningkatan aktivitas motorik anak sehingga membuat anak cenderung lebih hiperaktif atau beraktivitas berlebihan. Menurut Natasha 2016, ADHD merupakan terganggunya perkembangan anak yang ditandai dengan kurangnya perhatian, tidak terorganisasi, atau hiperaktif impulsif melebihi anak pada umumnya. Menurut Baihaqi dan Sugiarmin 2006, anak ADHD memiliki karakteristik utama yaitu gangguan perhatian dan perilaku hiperaktif impulsif. Gejala yang ditimbulkan yaitu gangguan bergerak tidak teratur, mudah lupa, bingung, dan susah dalam mendapatkan perhatian atau fokus pada hal yang sedang dikerjakan karena mudah teralihkan oleh rangsangan luar. Dalam DSM-4 1994, ADHD memiliki 3 subtipe atau klasifikasi yang berdasarkan pada tipe gangguannya. Yang pertama ada tipe kombinasi, kedua ada tipe predomain attentive, yang ketiga ada tipe predomain hiperaktif impulsif. Kemudian anak dengan kelainan atau hambatan majemuk. Anak dengan kelainan atau hambatan majemuk ialah anak yang memiliki lebih dari satu gangguan, yaitu kombinasi gangguan satu dengan yang lainnya seperti tunanetra dengan tunaganda, tunanetra dengan tunadaksa, tunanetra dengan tunagrahita, dan lain sebagainya. Penyebab anak mengalami gangguan majemuk atau hambatan majemuk sama seperti penyebab pada hambatan lainnya, namun yang umum ditemui dikarenakan Down syndrome dan Usher syndrome. Menurut Mangunsong, dalam Wirnawati 2019, mengklasifikasikan anak dengan hambatan majemuk menjadi 3. Yang pertama, anak dengan hambatan majemuk tingkat ringan, yaitu mereka yang menyandang 2 gangguan atau lebih, namun masih dalam taraf ringan. Yang kedua, anak dengan hambatan majemuk tingkat sedang, yaitu anak yang memiliki kemungkinan untuk dilayani dalam kurikulum SLB yang dimodifikasi sesuai dengan tingkat gangguannya. Lalu yang terakhir, anak dengan hambatan majemuk tingkat berat dan sangat berat, yaitu anak-anak yang tidak dapat atau tidak mungkin dilayani dengan kurikulum SLB, namun akan mendapatkan program pendidikan khusus.